Halo, perkenalkan, saya Uni Nurani dengan NIM 2321 10105. Di sini, saya akan membahas materi mata kuliah Teknologi Multimedia dengan pembahasan multimedia dalam dunia pendidikan. Langsung saja ke pembahasan pertama. Multimedia dalam bidang pendidikan. Multimedia sebagai alat penunjang untuk proses pembelajaran dan pendidikan bagi murid maupun pengajar. Banyak sekali manfaat yang didapatkan ketika menggunakan multimedia dalam sebuah proses belajar mengajar, yaitu interaksi siswa meningkatkan minat siswa dalam belajar, mempermudah dalam penyampaian materi, di mana lebih efisien dan lebih efektif. Maksudnya yaitu untuk menyalurkan pesan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasa, perhatian, dan kemampuan belajar sehingga secara sengaja proses belajar terjadi bertujuan dan terkendali. Sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa penggunaan multimedia dalam pembelajaran menunjang efektivitas dan efisien dalam proses pembelajaran. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Francis M. Dyer. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa setelah lebih dari 3 hari, pada umumnya manusia dapat mengingat pesan yang disampaikan melalui tulisan sebesar 10%, pesan audio 10%, serta visual 30%. Apabila ditambah dengan mempraktikkan, maka memori yang terekam akan mencapai 80%. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka multimedia interaktif dapat dikatakan sebagai media yang mempunyai potensi sangat besar dalam membantu proses pembelajaran. Manfaat penggunaan multimedia pembelajaran. Yang pertama, menciptakan suasana interaktif pada siswa. Yang kedua, meningkatkan kualitas belajar. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik atau kemauan. Dan yang keempat, proses pemahaman serta pendalaman materi menjadi lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, faktor-faktor keunggulan multimedia sebagai alat pembelajaran. Dari berbagai media informasi, multimedia memiliki suatu kelebihan tersendiri yang tidak dapat digantikan oleh penyajian media informasi lainnya. Kelebihan dari multimedia adalah menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan suara dan gerakan. Dapat menampilkan secara visual, baik dalam bentuk gambar atau animasi, sebuah zat atau objek yang sangat kecil dan tidak mungkin dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti dapat menampilkan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit dan berlangsung secara cepat atau lambat, dan dapat menyajikan bentuk animasi dan simulasi dari benda atau peristiwa yang berbahaya. Karakteristik dan fungsi multimedia pembelajaran. Terdapat 6 karakteristik multimedia. Yang pertama, multimedia memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Maksudnya, multimedia bersifat menggabungkan, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, interaktif atau bersifat interaktif. Multimedia memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan respon pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri. Multimedia bersifat mandiri dan memberikan kemudahan dalam kelengkapan isi tanpa melibatkan orang lain dalam bimbingan. Dan yang keempat, relevan dengan tujuan kurikulum, yaitu relevan dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi harus sesuai dengan kurikulum dan dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan. Yang kelima, mengembangkan kompetensi. Multimedia pembelajaran dimanfaatkan untuk mengembangkan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Dan yang terakhir, alternatif media pembelajaran. Media pembelajaran mampu memadukan pembelajaran dan teknologi. Teknik mengintegrasikan ini dapat memperkuat, melengkapi, dan memperluas keterampilan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian fungsi multimedia pembelajaran. Yang pertama, mampu merangsang respon siswa agar lebih kuat, cepat, dan cerdas. Yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan respon baik berupa jawaban, pemilihan keputusan, dan percobaan.
Selanjutnya, fungsi elemen multimedia dalam dunia pendidikan. Yang pertama, bentuk teks. Bentuk teks sangat efektif untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan secara verbal. Yang kedua, audio. Audio sangat baik dalam memberikan motivasi dan materi yang bersifat mendidik. Yang ketiga, bentuk gambar. Bentuk gambar dan grafik lebih mudah dalam mengklasifikasikan dan mengidentifikasi sebuah objek. Yang keempat, dengan animasi. Siswa dalam belajar materi yang rumit menjadi lebih mudah untuk dipahami. Dan yang terakhir, melalui video. Siswa mampu mempelajari keadaan real dari suatu proses, fenomena, atau sebuah kejadian. Keuntungan multimedia di bidang pendidikan. Yang pertama, materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret dan nyata, sehingga mudah dimengerti dan dipahami siswa dan pengajar. Yang kedua, multimedia dapat mengatasi kendala ruang dan waktu. Yang ketiga, materi pembelajaran yang disajikan akan memberikan kesan yang mendalam pada siswa karena proses belajar yang menarik dan menyenangkan. Yang keempat, multimedia dapat menciptakan suasana yang interaktif. Dan yang terakhir, pengguna multimedia yang tepat dan akan dapat merangsang berbagai macam perkembangan kecerdasan pada siswa lebih dini. Selanjutnya, kekurangan multimedia dalam pendidikan. Selain memiliki kelebihan, tentunya multimedia juga memiliki kekurangan dan kendala dalam pendidikan. Yang pertama, biaya relatif mahal untuk tahap awal. Yang kedua, kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan multimedia masih perlu ditingkatkan. Dan yang ketiga, belum memadainya perhatian dari pemerintah. Yang keempat, belum memadainya infrastruktur untuk daerah tertentu. Baiklah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran, multimedia mempunyai peran yang penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, guru harus menggunakan metode dan media secara tepat untuk mengembangkan dan memfungsikan multimedia dalam pembelajaran agar guru tidak lagi dianggap sebagai pengajar yang mendominasikan kegiatan pembelajaran. Guru harus menyajikan variasi-variasi bahan pelajaran dengan ditunjang multimedia, sehingga siswa dapat termotivasi, perhatian terhadap pembelajaran, serta mampu bergerak cepat untuk mencapai informasi dari proses belajar mengajar. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, maka diperlukan berbagai terobosan, baik dalam pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Maka, guru dituntut untuk membuat pembelajaran menjadi lebih inovatif dan mendorong siswa dapat belajar secara optimal, baik belajar mandiri maupun belajar di kelas. Inovasi model-model pembelajaran sangat diperlukan dan sangat mendesak, terutama dalam menghasilkan model pembelajaran baru yang dapat memberikan hasil belajar yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran menuju pembaharuan. Oleh karenanya, pembelajaran dengan menggunakan multimedia mutlak diperlukan sebagai sarana dalam pembelajaran masa kini.